Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode 14. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekue langsung ke filmnya. Di episode 14, Chloe dan Lucifer tengah on the way ke tempat lokasi TKP. Di perjalanan, Lucifer memberitahu Chloe jika dia berniat untuk menggantikan ayahnya sebagai Tuhan. Tanggapan dari Chloe memperlihatkan jika Chloe kurang senang dengan rencana Lucifer. Lucifer menegaskan jika nanti dia menjadi Tuhan, Lucifer pasti akan bekerja lebih baik dari sang ayah. Setelah turun dari mobil, Chloe bertanya bagaimana dengan hubungan mereka. Lucifer menjawab jika tidak ada yang berubah dengan hubungan mereka, bahkan hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi. Di lokasi TKP, Ella berkata bisakah dan membayangkan seseorang yang dicabik-cabik oleh hiu. Apa yang akan terjadi pertama kali? Luka besar karena gigitan hiu atau paru-paru yang pecah akibat berteriak di dalam air. Dan pun menjawab tidak bisa membayangkannya, namun Dan mengatakan jika dia kagum kepada Ella karena Ella tetap bahagia meski menghadapi hal yang sangat mengerikan. Saat Chloe serta Lucifer tiba, Dan mengatakan jika korban pada kasus kali ini bernama Bruna Lorenzoni, seorang kepala akuarium yang tewas akibat dicabik-cabik oleh hiu. Akan tetapi Ella mengatakan jika korban diindikasi sudah tewas terlebih dulu sebelum disantap oleh ikan hiu. Ella juga menambahkan terdapat luka tusukan yang sangat dalam di tubuh korban, serta salah satu lengan korban masih menghilang. Chloe lantas menemui Elizabeth, pemilik akuarium sekaligus orang pertama yang menemukan jasad korban. Elizabeth berkata jika dia datang pagi ini dan sudah menemukan Bruna dalam keadaan seperti ini. Chloe pun lantas bertanya siapa orang yang memiliki masalah dengan korban dan siapa yang memiliki akses ke akuarium setelah jam kerja selesai. Sayangnya Elizabeth tidak mengetahui hal itu karena semua dihandle oleh Bruna seorang. Di sini Lucifer memutuskan pergi sebentar meninggalkan Chloe karena melihat Amenadiel yang juga berada di lokasi TKP. Lucifer bertanya apa yang Amenadiel lakukan di sini. Amenadiel menjawab jika dia di sini untuk memberitahu Lucifer jika ayah mereka telah kembali. Lucifer pun bahagia mendengar hal itu karena bisa memberitahu sang ayah jika Lucifer lah yang akan menggantikan posisi sang ayah. Tapi sebaliknya, di sini Amenadiel justru terlihat cemas. Di sebuah taman, ternyata sang ayah tengah mengadakan acara barbeque yang dihadiri oleh semua anak-anaknya. Jelas Amenadiel cemas melihat hal itu karena bisa saja manusia melihat keberadaan Tuhan dan para malaikat di dunia. Di sini Lucifer dan Amenadiel bertemu dengan malaikat Gabriel sang pembawa pesan dan juga Remil serta malaikat yang lainnya. Di acara ini semua tamu undangan sudah menduga jika Amenadiel lah yang akan menjadi Tuhan menggantikan sang ayah. Sayangnya Amenadiel berkata jika Lucifer lah yang akan menggantikan posisi sang ayah. Jelas banyak yang kurang setuju dengan hal itu. Mereka pun bertanya kepada sang ayah siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pengganti Tuhan. Bukannya menjawab pertanyaan anak-anaknya, sang ayah justru menawari mereka hotdog dan mengesampingkan terlebih dulu masalah tersebut. Di kantor kepolisian, Lucifer tengah mencari rumah yang cocok sebagai tempat tinggal sang ayah ketika pensiun nanti. Di sini Chloe berkata kepada Lucifer jika terdapat petunjuk baru dalam kasus Bruna. Menurut beberapa pegawai, sebelumnya korban sempat bertengkar dengan suaminya. Selain itu, ternyata di akuarium terdapat beberapa ikan langka yang sudah menghilang. Di ruang interogasi, suami korban berkata dia memang sudah lama marah kepada Bruna karena lebih mementingkan akuarium dan ikan daripada keluarganya. Dan di saat malam Bruna tewas, suami korban tengah menjaga kedua anaknya yang tengah sakit. Chloe lantas bertanya kenapa mereka terlibat perdebatan di sambungan telepon. Suami korban berkata jika dia mengira Bruna berselingkuh dengan seorang pemilik restoran bernama Jeremy. Akan tetapi ternyata Bruna lagi-lagi menemui Jeremy untuk membahas mengenai ikan dan juga pekerjaan. Di sini suami korban pun merasa selalu diacuhkan dan dinomorduakan oleh Bruna. Suami korban menggambarkan Bruna sebagai Tuhan untuk akuarium di tempatnya bekerja. Selalu mementingkan akuarium dan ikan daripada orang yang mencintainya. Mendengar kata Tuhan, Lucifer justru meminta pendapat suami Bruna, rumah mana yang cocok untuk Tuhan ketika pensiun nanti. Jelas jika suami Bruna bingung dengan pertanyaan Lucifer. Lucifer kembali bertanya seandainya suami Bruna adalah Tuhan, apa yang ingin dilakukan suami Bruna untuk menghabiskan waktu setelah pensiun. Suami Bruna menjawab dia tidak mau melakukan apapun tanpa sang istri di sampingnya.
Anehnya, Lucifer di sini justru berpikir mungkin sang ayah membutuhkan pendamping seperti ucapan suami Bruna. Chloe pun berkata jika Lucifer di sini tidak fokus dalam kasus kali ini karena hanya mementingkan rencana pensiun ayahnya. Akan tetapi Lucifer membantah hal itu karena Lucifer tahu siapa Jeremy yang dimaksud oleh suami korban. Sepengetahuan Lucifer, Jeremy menyediakan hidangan langka dan ilegal di restorannya. Mendengar ucapan Lucifer, Chloe berpikir jika Jeremy mungkin ada kaitannya dengan kematian Bruna. Di kantor Dr. Linda, Messi berkata jika memiliki jiwa ternyata hal yang sangat buruk. Messi tidak bisa membayangkan betapa sakitnya mempunyai belahan jiwa yang bisa mati seperti Eve. Ditambah lagi, jika Eve mati, Eve pasti akan masuk ke surga, sedangkan Messi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Dr. Linda berkata kenapa Messi sangat yakin Eve akan masuk ke surga. Messi menjawab jika Eve adalah pribadi yang sangat baik dan juga jujur, sudah pasti jika Eve akan masuk ke surga. Dr. Linda pun menegaskan jika Messi saat ini sudah mempunyai jiwa dan pasti memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Ucapan Dr. Linda justru membuat Messi takut karena dia sadar sudah memiliki jiwa dan dia pasti akan masuk ke neraka bukan untuk menyiksa, melainkan untuk disiksa atas perbuatannya selama ini. Di restoran milik Jeremy, Lucifer mengajak Chloe untuk berkencan sekaligus mencari informasi dari Jeremy. Jelas jika Chloe sangat bahagia dengan ide Lucifer. Sayangnya kebahagiaan Chloe cuma sesaat karena Lucifer juga mengajak sang ayah dan juga mengundang ibu Chloe untuk melakukan double date. Di acara kencan yang serba canggung ini, Chloe memperkenalkan sang ibu kepada ayah Lucifer dengan mengatakan jika nama ayah Lucifer adalah Godfrey. Obrolan pun berlanjut dengan membahas pentingnya sebagai pasangan untuk saling mendukung satu sama lain. Chloe di sini justru berkata jika sang ibu meminta ayah Chloe untuk tidak menjadi detektif demi karir ibunya. Sebelum ibu Chloe membantah ucapan anaknya, ayah Lucifer sudah berkata jika anak-anak selalu menyalahkan orang tua seperti kita. Di rumah Dr. Linda, Messi mencoba untuk membunuh beberapa anjing di saat Amy Needle tiba. Di sini Messi melakukan ini agar dirinya nanti tidak disiksa dengan momen yang paling menyakitkan di dalam hidupnya. Momen tersebut adalah di saat Messi datang ke rumah sakit dan melukai hati Eve sebelum pergi meninggalkan Eve begitu saja. Akan tetapi menurut Amy Needle hal itu tidak akan terjadi karena kemungkinan besar Lucifer akan menjadi Tuhan untuk menggantikan posisi sang ayah. Dan saat Lucifer sudah benar-benar menjadi Tuhan, Messi bisa meminta bantuan Lucifer mengubah aturan di neraka untuk Messi. Setelah mendengar hal itu, Messi langsung cabut begitu saja meninggalkan Amy Needle. Kembali di restoran, Chloe bertanya kepada ayah Lucifer seperti apa keseimbangan hidupnya dan juga pekerjaannya. Ayah Lucifer pun menjawab jika dia banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya hingga hal ini secara tidak langsung merusak hubungannya dengan sang istri. Di sini tiba-tiba seorang pelayan datang menghampiri meja mereka dan Lucifer meminta si pelayan untuk memanggil Jeremy menemuinya. Saat Jeremy tiba, Lucifer langsung meminta menu yang spesial untuk disajikan. Dengan senang hati, Jeremy pun menawari mereka hidangan dengan bahan utama daging panda. Mengetahui hal ini, Chloe pun langsung mengeluarkan lencana miliknya untuk menangkap Jeremy. Di kantor Dr. Linda, Ella datang untuk menceritakan mengenai kegelapan di dalam dirinya. Ella merasa bersalah karena sikapnya yang ceria membuat orang-orang di sekitarnya menilai jika Ella adalah pribadi yang baik. Padahal menurut Ella justru sebaliknya. Dr. Linda lantas menyarankan Ella untuk mengambil cuti beberapa hari hingga perasaannya tenang. Sayangnya Ella menolak hal itu karena pekerjaan ini membantu Ella mengalihkan kegelapan di dalam dirinya. Di ruang interogasi, Lucifer sibuk melihat ponsel miliknya karena dia sudah memberikan sang ayah ponsel, namun sang ayah tak kunjung mengirim pesan kepada Lucifer mengenai rencana pensiunnya. Sementara itu, Chloe bertanya kepada Jeremy apakah Jeremy terlibat dalam kematian Bruna. Dengan tegas, Jeremy berkata tidak terlibat dalam kematian Bruna. Keterangan dari Jeremy, Bruna memang mendekati Jeremy selama beberapa bulan terakhir untuk menjual ikan tuna sirip biru yang sudah sangat langka. Awalnya Jeremy mau membelinya, namun saat Bruna kembali menawari Jeremy ikan, Jeremy tidak bisa membelinya karena tidak ada uang hingga membuat Bruna marah. Interogasi Chloe di sini dipotong oleh Lucifer yang pamit untuk pergi menelpon sang ayah. Ternyata ayah Lucifer sedari tadi sudah berada di kantor kepolisian mengamati Ella dari kejauhan. Di sini Lucifer yang bertemu dengan sang ayah pun langsung bertanya bagaimana dengan ibu Chloe, apakah ayah menyukainya.
Sang ayah pun berkata jika ibu Chloe sangat cantik namun terlalu muda untuk dirinya. Lucifer lantas berniat mencarikan wanita lain untuk ayahnya, namun sang ayah berkata jika Lucifer sama sekali tidak mendengarkan ucapan sang ayah, karena sang ayah hanya ada satu wanita yang akan selalu dicintai. Selain itu, sang ayah juga menambahkan jika Lucifer tidak boleh membahas mengenai rencana pensiunnya. Jelas jika ucapan sang ayah membuat Lucifer sedikit kesal. Di sebuah lapangan golf, Amenadiel tengah menemani sang ayah untuk bermain golf. Di sini, sang ayah bertanya apakah Amenadiel mengajaknya ke sini atas permintaan Lucifer untuk menanyakan masalah pensiunnya. Amenadiel pun mengiyakan ucapan sang ayah. Dan sang ayah lantas bertanya apakah Amenadiel yakin Lucifer sebagai pengganti dirinya. Amenadiel menjawab Lucifer jauh lebih baik darinya dan Lucifer pasti akan berusaha keras jika diberi kepercayaan. Amenadiel ganti bertanya sejak kapan sang ayah merasa kekuatannya bermasalah. Sang ayah menjawab jika dia sebenarnya tidak tahu, tapi Michael yang mengetahuinya. Amenadiel pun berpikir jika Michael kelihatannya sudah memanipulasi sang ayah. Di kantor kepolisian, Lucifer berkata kepada Chloe jika sang ayah melarang Lucifer untuk membahas mengenai rencana pensiunnya. Chloe pun lantas mengutarakan pendapatnya jika dalam kasus kali ini Lucifer tidak benar-benar fokus pada kasus yang ditangani. Bagaimana jika hal ini juga terjadi di saat Lucifer sudah menjadi Tuhan hingga tidak memiliki waktu untuk dirinya? Lucifer pun menegaskan jika cara kerjanya berbeda dan Chloe tidak perlu khawatir akan hal itu. Obrolan mereka pun terpotong saat Ella datang dan berkata telah menemukan aliran dana yang besar di rekening Bruna dari seseorang yang tidak dikenal. Beruntungnya Ella sudah berhasil melacak dan memberikan alamat tersebut kepada Chloe. Tiba di alamat yang dituju, Chloe dan Lucifer melihat pertunjukan seni bela diri Jepang di hadapan orang-orang yang tengah menyantap hidangannya. Di sini Lucifer pun ingin ikut dalam pertarungan untuk melampiaskan rasa kesalnya kepada sang ayah. Setelah bertarung, pria di hadapan Chloe mengatakan jika uang yang masuk ke rekening Bruna memang berasal darinya sebagai donasi. Pria tersebut mengatakan jika Bruna adalah wanita terhormat yang rela menyelamatkan para ikan di akuarium. Bisa dibilang jika Bruna mengorbankan beberapa ikan untuk menyelamatkan banyak ikan yang lainnya. Di Lux, Messi menemui Lucifer untuk mengembalikan cincin ibunya kepada Lucifer karena Eve tidak mau menerimanya. Selain itu, Messi juga mendukung Lucifer yang ingin menjadi Tuhan. Messi mendukung Lucifer karena jika Lucifer sudah menjadi Tuhan, Messi ingin Lucifer menjadikan Messi sebagai Queen of Hell alias Ratu Neraka. Lucifer pun dengan senang hati menyetujui permintaan Messi dan mereka pun bersulang. Di kantor kepolisian, ayah Lucifer mendatangi Ella yang tengah sibuk bekerja. Di sini Ella tentunya sangat bahagia dan menyadari jika pria di hadapannya adalah Tuhan karena merupakan ayah dari Lucifer. Ella lantas meminta bantuan kepada ayah Lucifer mengenai kasus yang ditangani. Ayah Lucifer pun menjawab tidak bisa membantu Ella mengenai hal itu. Akan tetapi, ayah Lucifer tahu jika Ella tengah menghadapi masalah di dalam dirinya. Ella pun bertanya apakah ayah Lucifer bisa menghilangkan kegelapan di dalam diri Ella. Ayah Lucifer menjawab jika hal itu tidak bisa dihilangkan melainkan harus diterima. Semakin gelap kegelapan di dalam diri Ella akan membuat cahaya semakin terang di dalam diri Ella. Bahkan ayah Lucifer bisa melihat cahaya Ella dari surga karena begitu terangnya. Obrolan mereka pun terputus saat hasil lab yang dikerjakan Ella keluar. Dan saat Ella berpaling, ayah Lucifer sudah menghilang. Di ruang rapat, Chloe menceritakan kecemasannya kepada Dan mengenai Lucifer yang akan menjadi Tuhan menggantikan posisi sang ayah. Chloe cemas apakah Lucifer nanti bisa menyeimbangkan tugasnya menjadi Tuhan serta sebagai pacar dari diri Chloe. Dan pun berpendapat jika Chloe tidak perlu cemas karena kita semua tahu bahwa Lucifer sangat mencintai Chloe. Di sini tiba-tiba Ella datang dan mengatakan jika dia berhasil melacak salah satu lengan korban berkat smart band yang dikenakan oleh korban. Menurut Ella, lengan korban masih berenang ke sana kemari di salah satu akuarium. Bisa disimpulkan jika lengan korban ditelan secara utuh oleh ikan hiu di akuarium milik Elizabeth. Di akuarium ternyata Elizabeth tengah meminta kedua pegawainya memindahkan ikan hiu untuk dilepas ke laut.
Sayangnya kedua pegawai tersebut tidak mau melakukannya. Di saat itu juga Chloe dan Lucifer datang dan langsung mengatakan jika Elizabeth bersalah karena telah membunuh Bruna. Awalnya Elizabeth menegaskan tidak membunuh Bruna, akan tetapi setelah Chloe mengemukakan bukti yang ada, Elizabeth hanya bisa pasrah. Elizabeth menuturkan tidak sengaja membunuh Bruna karena Bruna bertingkah selayaknya Tuhan dengan menentukan ikan mana yang pantas dikorbankan dan ikan mana yang pantas untuk dipertahankan. Selain itu, Bruna juga menyinggung mengenai masalah keuangan hingga membuat Elizabeth lepas kendali membunuh Bruna. Elizabeth sangat menyesal karena tidak mendengarkan ucapan Bruna dan tidak memberikan apa yang dia butuhkan. Mungkin jika Elizabeth mendengarkan Bruna, kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ucapan Elizabeth tersebut membuat Lucifer sadar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sang ayah. Tiba di Lux, Lucifer meminta bantuan Gabriel untuk mengirim pesan kepada seseorang. Di rumah Chloe, sang ibu datang untuk bertemu dengan sang buah hati. Di sini ibu Chloe mengatakan apakah Chloe benar-benar menyalahkan sang ibu karena ayah Chloe menunda karir menjadi detektif demi mendukung karir ibu Chloe. Chloe pun mengiyakan hal itu karena seperti itulah yang diketahui oleh Chloe. Sayangnya, ibu Chloe berkata jika dirinya dan ayah Chloe sepakat untuk saling mendukung di karir masing-masing dengan cara bergantian. Dan di saat tiba giliran ayah Chloe, ajal justru berkata lain karena ayah Chloe meninggal sebelum menjadi detektif. Sang ibu menegaskan jauh di dalam lubuk hatinya dia sangat mencintai ayah Chloe dan rela memberikan apapun untuk mendukungnya. Mengetahui kebenaran tersebut, Chloe pun meminta maaf dan memeluk sang ibu. Di Lux, Amenadiel dan sang ayah mendatangi Lucifer sesuai permintaan dari Lucifer. Di sini Lucifer berkata jika dia meminta bantuan Gabriel untuk memberikan hadiah yang sangat berharga bagi sang ayah. Ternyata Lucifer meminta Gabriel mengirim pesan kepada sang ibu yang berada di alam semesta lain untuk datang bertemu dengan sang ayah. Dengan menggunakan wujud Charlotte, kedatangan sang ibu memberikan kesan tersendiri bagi ayah Lucifer. Di sini Lucifer berkata kepada Amenadiel jika kekuatan sang ibu hanya bisa digunakan sekali untuk berkunjung ke bumi. Sedangkan Amenadiel mengatakan kepada Lucifer jika Lucifer tidak perlu menjadi Tuhan karena ayah mereka baik-baik saja. Masalah mengenai kekuatan ayah mereka ternyata hanyalah manipulasi dari Michael. Sementara itu, ayah dan ibu Lucifer di sini terlihat saling menerima kembali dan muncullah iklan permen Kiss. Lucifer pun lantas bertanya apa yang akan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sang ibu mengatakan jika mereka ternyata sudah memutuskan untuk pindah dan tinggal di alam semesta sang ibu. Jelas saja jika hal ini membuat senyum di bibir Lucifer dan Amenadiel menghilang. Amenadiel pun protes apakah mereka akan kembali meninggalkan anak-anaknya dan tidak ada kemungkinan untuk kembali bertemu seperti saat ini. Sang ayah mengatakan jika ibu mereka sudah lama menghabiskan waktu di alam semesta sang ayah. Dan kini sebaliknya, sang ayah akan menghabiskan waktu di alam semesta sang ibu. Di momen ini sang ibu berbicara dengan Amenadiel dengan mengutarakan betapa bangganya sang ibu melihat Amenadiel sudah menjadi seorang ayah yang sangat hebat. Sedangkan sang ayah berbicara dengan Lucifer dengan mengatakan jika ayah sangat-sangat mencintai Lucifer. Sembari mata berkaca-kaca, Lucifer berkata apakah sang ayah tidak bisa tinggal lebih lama lagi untuk mengganggu kehidupan Lucifer. Sayangnya karena kekuatan sang ibu sudah mulai menghilang, mereka pun harus saling berpamitan. Sebelum kedua orang tuanya pergi, Amenadiel bertanya siapa yang ayah tunjuk untuk menjadi penggantinya. Sang ayah menjawab jika ayah tidak akan menunjuk siapapun yang akan menggantikan posisinya, tapi sang ayah sudah menyiapkan rencana mengenai hal itu dan mereka akan mengetahui siapa yang akan menjadi penerus dari sang ayah. Di Lux, Chloe datang sesuai permintaan dari Lucifer. Di sini Chloe berkata jika dia memutuskan untuk keluar dari LAPD demi mendukung Lucifer menjadi Tuhan. Chloe melakukan ini karena selama 5 tahun Lucifer sudah membantu karir Chloe dan saat ini giliran Chloe yang akan membantu dan mendukung impian Lucifer. Jelas saja jika Lucifer sangat bahagia mendengar hal ini. Di saat momen indah ini, Remil tiba-tiba datang menemui Lucifer dan mengatakan jika Michael tengah mencari banyak dukungan demi menggantikan posisi ayah mereka. Walaupun Remil benci terhadap Lucifer, akan tetapi Remil lebih mendukung Lucifer yang menggantikan posisi sang ayah daripada Michael. Setelah mengatakan itu, Remil pamit pergi untuk mencari tahu apa rencana Michael selanjutnya. Di sebuah tempat, Gabriel terlihat tengah menanti kedatangan seseorang.
Dan ternyata orang yang dinanti Gabriel adalah Michael. Michael bertanya apakah Gabriel sudah melakukan misinya membantu Lucifer dan membawakan benda yang diminta oleh Michael. Gabriel pun berkata sudah melakukan semuanya sembari memberikan benda tersebut kepada Michael. Dan ternyata benda itu adalah pedang api belati Ezreal. Apa sebenarnya rencana dari Michael? Dan season 5 episode 14 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.